Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan menakjubkan. Ia adalah pusat kendali dari seluruh tubuh kita, mengatur segala sesuatu mulai dari pikiran dan emosi hingga gerakan tubuh. Otak bekerja seperti komputer besar. Otak memproses informasi yang diterimanya dari indera dan tubuh, dan mengirimkan pesan kembali ke tubuh. Otak manusia bekerja dengan cara mengirimkan dan menerima pesan ke seluruh tubuh, baik berupa sinyal listrik maupun kimia. Otak merupakan pusat kendali tubuh yang bekerja bersama saraf tulang belakang untuk membentuk sistem saraf pusat, SSP. SSP kemudian bekerja sama dengan sistem saraf tepi untuk memungkinkan manusia melakukan berbagai aktivitas. Namun, otak dapat melakukan lebih dari sekadar mesin. Kita berpikir dan mengalami emosi dengan otak kita, dan otak merupakan akar kecerdasan manusia. Otak manusia kira-kira seukuran 2 kepalan tangan dan beratnya sekitar 1,5 kg. Dari luar, otak tampak seperti kacang kenari besar, dengan lipatan dan celah. Jaringan otak terdiri dari sekitar 100 miliar sel saraf, neuron, dan 1 triliun sel pendukung yang menstabilkan jaringan. Otak terdiri dari berbagai bagian, masing-masing dengan fungsinya sendiri, yaitu cerebrum, otak besar, diencephalon, termasuk talamus, hipotalamus, dan kelenjar pituitari, brainstem, batang otak, termasuk otak tengah, pons, dan madela, dan cerebellum, otak kecil. Otak besar memiliki belahan kanan dan belahan kiri, yang dikenal sebagai hemisfer kanan dan kiri. Kedua hemisfer tersebut terhubung melalui seikat serabut saraf tebal yang disebut corpus callosum. Setiap hemisfer terdiri dari 6 area, lobus, yang memiliki fungsi berbeda. Otak besar mengendalikan gerakan dan memproses informasi sensorik. Tindakan dan perasaan sadar dan tidak sadar diproduksi di sini. Otak besar juga bertanggung jawab atas ucapan, pendengaran, kecerdasan, dan ingatan. Fungsi kedua hemisfer tersebut sebagian besar berbeda. Sementara hemisfer kiri bertanggung jawab atas ucapan dan pemikiran abstrak pada kebanyakan orang, hemisfer kanan biasanya bertanggung jawab atas pemikiran spasial atau visualisasi. Sisi kanan otak mengendalikan sisi kiri tubuh, dan sisi kiri otak mengendalikan sisi kanan tubuh. Ini berarti bahwa kerusakan pada hemisfer kiri akibat stroke, misalnya, dapat menyebabkan kelumpuhan pada sisi kanan tubuh. Korteks serebral kiri bertanggung jawab atas kemampuan bicara dan bahasa. Korteks serebral kanan menyediakan informasi spasial, seperti posisi kaki Anda saat ini. Talamus memberikan informasi sensorik dari kulit, mata, dan telinga, serta informasi lainnya kepada otak besar. Hipotalamus mengatur hal-hal seperti rasa lapar, haus, dan tidur. Bersama dengan kelenjar pituitari, ia juga mengatur keseimbangan hormon dalam tubuh Anda. Batang otak menyampaikan informasi antara otak kecil, dan sumsum tulang belakang, serta mengendalikan gerakan mata dan ekspresi wajah. Ia juga mengatur fungsi vital seperti pernapasan, tekanan darah, dan detak jantung. Otak kecil mengoordinasikan gerakan dan bertanggung jawab atas keseimbangan. Bagaimana otak disuplai darah? Otak membutuhkan aliran oksigen, glukosa, dan nutrisi lain yang cukup. Karena alasan tersebut, otak memiliki suplai darah yang sangat baik. Setiap sisi otak menerima darah melalui 3 arteri. Di bagian depan, arteri serebral anterior memasok jaringan di belakang dahi dan di bawah ubun-ubun puncak kepala. Arteri serebral tengah penting untuk sisi dan area yang lebih jauh di dalam otak. Arteri serebral anterior dan tengah bercabang dari arteri karotis interna pembuluh darah utama di leher. Arteri serebral posterior memasok bagian belakang kepala, bagian bawah otak, dan otak kecil. Arteri ini disuplai darah dari arteri vertebralis, yang juga merupakan pembuluh darah utama di leher. Sebelum ketiga arteri mencapai wilayah otak, tempat mereka bercabang menjadi cabang-cabang yang lebih kecil, mereka berdekatan di bawah otak. Di area ini, mereka terhubung satu sama lain oleh pembuluh darah yang lebih kecil, membentuk struktur yang mirip dengan bundaran lalu lintas. Ada juga hubungan antara arteri di area otak lainnya. Keuntungan dari koneksi ini adalah bahwa mereka dapat mengatasi sebagian masalah suplai darah di otak, misalnya, jika cabang arteri secara bertahap menyempit, darah masih dapat mengalir ke bagian otak yang disuplai melalui rute alternatif ini aliran darah kolateral. Cabang terkecil kapiler arteri di otak memasok sel-sel otak dengan oksigen dan nutrisi dari darah, tetapi mereka tidak membiarkan zat lain lewat semudah kapiler serupa di bagian tubuh lainnya.
Istilah medis untuk fenomena ini adalah penghalang darah otak. Ini dapat melindungi otak yang sensitif dari zat beracun dalam darah, misalnya. Setelah oksigen masuk ke dalam sel, darah yang miskin oksigen mengalir melalui vena otak, vena cerebral. Vena membawa darah ke pembuluh darah yang lebih besar yang dikenal sebagai sinus. Dinding sinus diperkuat oleh membran yang kuat, dura mater, yang membantu mereka mempertahankan bentuknya juga. Ini membuat mereka tetap terbuka secara permanen dan memudahkan darah mengalir ke vena di leher. Secara sederhana, cara kerja otak manusia dapat dijelaskan sebagai berikut. Neuron, unit dasar otak adalah neuron atau sel saraf. Neuron saling terhubung membentuk jaringan yang sangat kompleks. Mereka berkomunikasi satu sama lain melalui sinyal listrik dan kimiawi. Sinapsis, titik pertemuan antara dua neuron disebut sinapsis. Disinilah terjadi pertukaran informasi. Ketika sebuah neuron mengirimkan sinyal, sinyal tersebut melintasi sinapsis dan diterima oleh neuron berikutnya. Proses pembelajaran, setiap kali kita belajar sesuatu yang baru, koneksi antara neuron-neuron di otak kita menguat. Ini adalah dasar dari proses pembelajaran dan pembentukan memori. Area otak. Otak terbagi menjadi beberapa area. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Misalnya, korteks cerebral bertanggung jawab untuk fungsi kognitif tingkat tinggi seperti berpikir, berbicara, dan memecahkan masalah. Sementara itu, cerebellum berperan dalam koordinasi gerakan. Gambar tersebut menjelaskan, neuron, sel saraf yang merupakan unit dasar otak. Neuron memiliki bagian-bagian utama, dendrit, menerima sinyal, badan sel, dan akson, mengirimkan sinyal, sinapsis, titik pertemuan antara dua neuron. Sinyal listrik atau kimiawi melintas melalui sinapsis untuk mengirimkan informasi dari satu neuron ke neuron lainnya. Otak, terdiri dari berbagai area dengan fungsi spesifik. Korteks cerebral, bagian terbesar otak yang bertanggung jawab untuk fungsi kognitif tingkat tinggi seperti berpikir, berbicara, dan memecahkan masalah. Cerebellum, berperan dalam koordinasi gerakan. Batang otak, mengontrol fungsi otomatis tubuh seperti pernapasan dan detak jantung. Sistem limbik, terkait dengan emosi dan memori. Setiap kali kita belajar sesuatu yang baru, koneksi antara neuron-neuron di otak kita menguat. Koneksi ini disebut sinapsis. Semakin sering suatu koneksi digunakan, semakin kuat pula koneksi tersebut. Proses inilah yang mendasari pembentukan memori dan pembelajaran. Selain itu, ada beberapa hal yang dapat dipahami seputar jaringan neural. Neuron-neuron saling terhubung membentuk jaringan yang sangat kompleks. Jaringan ini memungkinkan otak memproses informasi dengan cepat dan efisien. Plastisitas otak. Otak memiliki kemampuan untuk berubah dan beradaptasi sepanjang hidup. Ini berarti koneksi antara neuron dapat terbentuk, menguat, atau melemah berdasarkan pengalaman dan pembelajaran. Neurotransmitter, zat kimia yang berperan dalam transmisi sinyal antara neuron. Contoh neurotransmitter adalah dopamin, serotonin, dan asetilcolin. Proses kerja otak yang lebih kompleks melibatkan penerimaan informasi. Otak menerima informasi dari indera kita, seperti penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Pengolahan informasi. Informasi tersebut kemudian diolah oleh otak, dihubungkan dengan informasi yang sudah ada, dan diinterpretasikan. Pembentukan respons. Berdasarkan hasil pengolahan informasi, otak akan memberikan perintah kepada tubuh untuk melakukan tindakan tertentu. Beberapa fungsi penting otak antara lain, kognisi, berpikir, belajar, mengingat, dan memecahkan masalah, emosi, mengalami dan mengekspresikan emosi, gerak, mengontrol gerakan tubuh, bahasa, memahami dan menghasilkan bahasa, kesadaran, menyadari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Faktor yang memengaruhi kerja otak, genetik. Gen kita berperan dalam menentukan struktur dan fungsi otak. Lingkungan, pengalaman hidup, nutrisi, dan stimulasi lingkungan juga sangat memengaruhi perkembangan otak. Usia, fungsi otak akan berubah seiring bertambahnya usia.